Selamat malam teman-teman semua. Selamat bertemu lagi di acara Jakarta Content Week. Khusus untuk malam ini, seperti juga waktu yang sama di hari yang kemarin ya, itu kita akan melakukan bincang-bincang yang merupakan hasil kerjasama dari Dewan Kesenian Jakarta dan Jakarta Content Week. Seperti juga semalam, saya akan ditemani oleh suara bening tanpa wujud, yaitu Dirdo Adityo. Silakan memperkenalkan diri, Dirdo. Terima kasih banyak Bertutukan. Nama saya Dirdo Adityo, saya biasa dipanggil Edo. Sejauh ini saya sudah menerbitkan 12 buku. Tapi semua buku-buku tersebut belum pernah dibahas dimanapun. Oke. Saya menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan diri tentu saja. Bukan untuk ngobrol dengan dua bintang tamu kita. Jadi mau memperkenalkan diri? Oh enggak, orang kenal saya cuma nggak tahu saya. Oke. Semacam ini ya, semacam apa ya, semacam... Om Iksaka ketawa-tawa toh. Kayaknya tawa iya, betul. Iya. Sepertinya Om Iksaka menertawakan. Itu sampai mulutnya tutup-tutup tuh. Iya, gimana dong, Dok? Nah, udah langsung aja lah, udah kesebut namanya kan. Betul. Kita ada dua bintang tamu nih. Seperti biasa kemarin juga dua ya, Tok? Betul. Karena ada tertulis, Dok. Apa? Dia mengutus mereka pergi berdua-dua, Dok. Oh iya, ada betul. Tertulis itu, betul. Biblikal ya? Iya, biblikal. Oke, bintang tamu kita malam ini untuk ngobrol-ngobrol adalah Om Iksaka dan Kak Boni. Kak Boni Triana, betul. Angkat tangan dia nyerah. Belum apa-apa udah nyerah. Jadi ini Dok, jadi sepertinya memang tanpa panjang lebar ya, tanpa perlu panjang lebar, pasti teman-teman yang mengikuti bincang-bincang malam ini sudah menebak lah, Dok. Kira-kira kita akan berbicara ke arah mana gitu, Dok. Nah, karena itu kita akan mengejutkan mereka, Tok. Dengan membuktikan bahwa tebakan mereka salah. Kita tidak akan bicara sejarah tentang sejarah, kita akan bicara tentang luar angkasa. Wah, betul. Luar angkasa. Masuk akal. Masuk akal. Itu semua. Jadi enggak, kita nggak boleh toh. Kita udah tanda tangan kontrak. Betul. Kita bisa dituntut kita ini. Undang-undang ITE nanti. Jadi kita akan bicara mengenai kolonialisme. Coba toh. Gua perjalanan jauh tadi. Dari mana? Dari rumah. Terus? Agak tercecer nih gua soal judul kita nih malam ini. Apa ini toh? Judul apa? Judul kita malam ini? Iya, judul kita malam ini. Karena lu sudah menyebut kata tercecer, maka... Nah itu memang gue sengaja mancing. Jadi kita akan memungut apa yang sudah tercecer, Dok. Oke. Memungut remah-remah dari kolonial itu sendiri. Masa kolonial itu. Nah, oleh sebab itulah di sini ada Mas Iksaka Banu dan Om Boni Triana yang tentu saja di dalam topik yang baru saja kita sebutkan sudah tidak diragukan lagi sepak terjang mereka, Dok ya. Kepakarannya. Kepakarannya sudah tidak bisa diragukan lagi. Gitu. Om Boni apa kabar nih di masa-masa seperti sekarang ini, Om Boni? Baik, aku baik, sehat, dan kadang-kadang masih ke kantor. Hari ini lagi di kantor dan biasanya ya di rumah. Tapi ya selang-seling, tapi lebih sering ke kantor. Jadi langsung dari rumah ke kantor kerja gitu. Dan jaringan internet di kantor kan jauh lebih lebih kuat ya, lebih stabil. Jadi aku lebih suka kalau ada undangan ngobrol-ngobrol gini ya aku ke kantor aja. Sekalian download. Download apa nih? Gue manusia masa lalu, gue nggak ngerti download. Streaming sekarang, streaming. Sejarah toh. Oh iya benar sejarah. Gak paham. Harus pakai VPN dulu, jadi baru bisa. Udah jelas tuh. Kalau Om Iksaka, apa kabar Om Iksaka? Baik. Apa kabar juga semuanya? Baik Om.
Om, Baik, gimana kita di sini Om. kegiatan selama pandemi ini Om? Aku emang udah lama di rumah ya, jadi semenjak udah nggak ngantor lagi tahun 2009 itu emang kerja dari rumah, jadi kayaknya WFH tuh udah lumayan biasa lah tuh ya. Biasa. Tapi nggak bosan Om? Bosen, apalagi sekarang nggak pernah pergi-pergi ya. Nah gitu. Nah ini lumayan lah nih bisa ngobrol-ngobrol lewat Zoom gini ya. Iya. Oke. Nah, kita temanya mengenai kolonialisme nih. Kita mungkin mulai dari Om Iksaka nih. Apa yang membuat Om tertarik menggarap tema ini Om? Selain tentu saja itu udah menjadi bagian dari darah daging kita gitu, katakanlah gitu. Gimana Om? Ya, kan saya mulai baca-baca sejarah itu ya. Itu kira-kira tahun 92-an lah ya, dari bukunya Pater Heuken dulu tuh yang peristiwa sejarah tempat-tempat bersejarah di Jakarta lah ya waktu itu ya. Tapi waktu itu belum terlalu intens. Kemudian lama-lama saya melihat setelah berkembang cukup lama ya, kok banyak peristiwa yang aktual hari ini itu pernah ada di zaman itu. Nah itu yang bikin saya semakin tertarik untuk mengubah yang tadinya tuh saya menulis agak surrealis gitu ya, saya mulai masuk ke fiksi sejarah. Nah dalam perkembangannya saya juga kemudian menyadari bahwa ternyata sejarah kolonial itu emang unik loh di Indonesia ini, di peta Indonesia ini, karena dia memotong dengan mendadak sejarah tradisional yang sudah berjalan 16 abad, kemudian dipotong secara mendadak dengan kedatangan orang-orang kulit putih itu, dan kemudian mereka mengambil kekuasaan dan bikin cerita sendiri di tanah air kita ini. Jadi buat saya itu menarik ya. Nah tapi lucunya di satu sisi justru periode kolonial itu nggak begitu akrab di kalangan orang-orang kita, terutama untuk yang muda-muda ya. Kalau saya boleh sebut tuh yang muda-muda tuh kurang begitu akrab, dan dalam banyak hal sering disalahartikan, bahkan dianggap tidak memberi kontribusi besar bagi pembentukan karakter bangsa ya. Bahkan tadi saya ngobrol sama Mas Boni ya, sempat pagi-pagi sering dijadikan kambing hitam kalau ada kegagalan prestasi yang skalanya besar ya. Misalnya kita kalah main sepak bola sama Thailand, besoknya tuh di koran-koran media sosial biasanya, wah ya kita pasti kalah lah, Thailand nggak pernah dijajah, kita dijajah segitu lama tuh. Atau yang kalau ada korupsi misalnya gitu. Nah, kalau ada korupsi tiba-tiba kita mengkambing hitamkan, gara-gara kita kelamaan dijajah Belanda, kita jadi mewarisi sifat-sifat jelek mereka kayak gitulah tuh. Nah lebih parah lagi tuh 10 tahun belakangan ini saya kelamaan ya ngomongnya. Enggak apa-apa Mas, bebas. Justru bagus, aku nanti gaji buta enak. Bagus. Gue pulang aja lah gue lah. Ya udah di rumah. Oh gitu ya. Mau kemana? Udah di rumah. Nah 10 tahun belakangan ini kan kita ngelihat lah ya, gara-gara pilpres dan pilkada yang katanya terbuka dan pilihan langsung itu, banyak partai-partai politik dan politikus ya, itu menggunakan sentimen anti asing itu untuk meraih orang-orang sebanyak mungkin ya, terutama dari generasi muda yang ultranasionalis atau agak ke kanan-kananan lah, kalau kita boleh menyebut begitu ya, sehingga di pikiran mereka itu tambah kacau periode sejarah kolonial itu, seolah-olah tuh benar-benar ditulis oleh orang Belanda untuk kepentingan orang-orang Belanda sendiri yang ada di Indonesia pada waktu itu, sehingga tidak mempunyai akar emosional kesejarahan di kita, sehingga di kepala mereka itu, oh ini boleh dilengkapin, boleh dilupakan, mungkin dihapus aja lah nggak usah diingat lagi kan gitu. Nah itu yang pangkal yang saya ingin menulis lagi itu saya ingin mengajak pembaca hari ini untuk menengok lagi ke masa itu, tapi dengan perspektif baru mungkin ya, yang lebih yang lebih lebar lah gitu, jangan hitam putih gitu. Pada zaman itu kita harus lihat bahwa ada Belanda jahat, ada orang Indonesia jahat, ada Belanda baik, ada orang Indonesia baik. Semua mereka itu pernah tinggal di tempat yang sama,
menghirup udara yang sama dan berbagi sejarah yang sama itu. Ya, yang harus dipelajari bukan dihapus ya atau dilupakan. Mungkin gitu ya. Itu salah satu yang ingin saya jadikan alasan untuk menulis fiksi sejarah. Kira-kira gitulah. Nah, sebetulnya gini, saya berusaha tidak tersinggung ya Om. Saya sebagai generasi Z. Sebagai generasi muda nih kita nih. Generasi Z. Gue Z toh, gue Z. Oke. Mas Boni apa tuh, Mas Boni? Generasi apa tuh? Baby boomer. Baby boomers. Kalau Kak Boni gimana Kak Boni? Tanggapannya tadi katanya udah sempat ngobrol, cuma tentu saja penonton kita ketika ngobrol dengan Kak Iksaka tadi belum ada, jadi mungkin bisa diulang sedikit percakapannya mengenai yang tadi sempat disinggung oleh Om Iksaka gitu. Ini gua nih yang ngomong. Oh boleh, silakan. Atau Om Iksan yang lagi ngomong. Enggak, Kak Boni. Oh ya, oke. Kita kan ngomongin remah-remah kolonial dalam sastra. Jadi aku mau ngomongin bagaimana sih wajah kolonialisme atau representasi kolonialisme di dalam novel, di dalam karya sastra. Jadi aku bagi dalam beberapa periode dan juga masa penciptaan karyanya ya. Jadi pertama kita harus periksa karya sastra, dalam hal ini prosa lah ya, novel gitu, yang ditulis oleh orang Belanda pada saat sejaman. Jadi penulis sejaman, yaitu roman sejarah. Itu aku garis bawahi di sini ada 3. Pertama tuh Max Havelaar, Koffie Pelling and Handel Maskapai, itu novel yang ditulis oleh Multatuli, nama samaran dari Edward Dowsdekker. Yang kedua ada roman sejarah juga yang judulnya The Stilte Kracht. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kekuatan diam, yang kita kurang cocok menerjemahin kekuatan diam, harusnya kekuatan goib gitu kali ya. Gitu. Force. Ya. Nah, itu ditulis oleh Louis Couperus. Yang ketiga itu sebuah roman juga, itu judulnya Guna-Guna. Itu ditulis oleh P.A. Daun. Nah, yang berikutnya novel-novel atau roman yang ditulis oleh penulis katakanlah Indonesia gitu ya, orang Indonesia. Kita pakai istilah dulu tuh orang Bumi Putra gitu. Yang kebanyakan diterbitkan oleh Balai Pustaka. Misalkan kita tahu ada Siti Nurbaya, Marah Rusli, kemudian ada Salah Asuhan, Abdul Muiz, kemudian lagi Ajab dan Sengsara atau apa ya? Yang kedua itulah saya akan soroti 2 itu. Yang ketiga karya sejarah yang ditulis gitu, yang juga merepresentasikan atau memperlihatkan situasi zaman kolonial yang ditulis setelah kemerdekaan, kira-kira gitu ya. Dan di situ ada banyak. Tempatnya Om Iksaka tuh di situ ya? Ya, bukan hanya Om Iksaka, tapi juga Pak Pram juga kan kita tahu. Oh iya, enggak, maksudnya kan itu, yang ya, ada di sini. Juga Romo Mangun, atau lebih ke sini lagi ada Umar Khayyam dengan para priyain. Kita lihat benang merahnya aja dalam membahas karya ini. Misalkan gini, tadi Om Iksaka bilang, katanya ini ada sejarah yang sebetulnya nggak sesederhana memahami hitam putih gitu ya, nggak sesederhana kayak koboi sama penjahat sama jagoan perang gitu. Enggak, itu ada wilayah abu-abu yang kadang-kadang dalam sejarah orang nggak tangkep, orang nggak ngerti, dan ternyata di dalam sastra kita bisa menyajikan cerita itu dengan lebih leluasa. Nah, misalkan gini, seringkali kita memahami kolonialisme itu sebagai gambaran penindasan yang berbasiskan penindasan yang rasialistis gitu ya, dominasi kulit putih terhadap kulit berwarna gitu, kira-kira itu selesai. Sehingga kalau kita ngomong Belanda gitu yang merujuk kepada identitas kebangsaan seseorang atau bahkan merujuk kepada identitas ras,
satu kelompok tertentu itu udah pasti penjajah. Itu kira-kira ya, sesederhana itu. Terus orang yang kulit coklat kayak kita gitu, kayak Berto gitu, itu udah pasti yang terjajah, pasti ditindas terus tiap hari gitu, mengalami penderitaan. Nah, di dalam kaum terperintah lah ya. Ya terperintah lah bang, itu kata Tirto, itu kata Tirto bangsa yang terperintah. Nah, wajah ini sifatnya kan terlalu simplifikasi sebetulnya. Ini di dalam problem sebetulnya dalam penulisan sejarah kita yang dalam banyak hal sastra mampu atasi. Gitu. Kalau baca sastra, sayangnya pendidikan sastra di kita pengajaran bukan pendidikan sastra di sekolahan kayaknya kurang begitu bagus ya. Nah, tadi misalkan gini, di novelnya Max Havelaar, di situ diceritakan ada seorang Belanda datang ke sebuah daerah, ya, nun jauh di sana, di seberang kampung saya, yaitu kampung saya sendiri, itu di Rangkas Bitung. Dia kemudian bertugas sebagai asisten residen dan menemukan praktek penyelewengan dari para pejabat pribumi lokal gitu ya, para feodal gitu ya, kelompok feodal lokal yang menyalahgunakan kewenangan dia melakukan penindasan, melakukan kerja paksa segala macam. Nah, ini problem yang sama yang kita bisa temukan di dalam novelnya Louis Couperus, Stil te Krag. Stil te Krag juga itu menunjukkan si bupati, jadi si asisten residen itu kan mengingatkan kepada si bupati bukan Banyuwangi, tapi saya curiga ini tempatnya di Banyuwangi, Labuwangi katanya, ya, untuk menasehati adiknya gitu yang katanya pemabuk yang sama-sama pejabat. Di sini digambarkan bagaimana sebetulnya penjajahan itu nggak sesederhana orang kulit putih berantem sama kulit berwarna atau pribumi sama inlander sama Belanda, tapi juga ada hubungan-hubungan yang terang sekali di dalam kolonialisme itu, feodalisme itu dipelihara oleh kolonialisme untuk mengawetkan penjajahan itu sendiri gitu kan. Jadi kalau kita bisa lihat di dalam sejarah, kolonialisme itu tidak akan bertahan di negeri ini selama ratusan tahun tanpa ada kerjasama yang baik dengan feodalisme. Itu kira-kira ya gambaran dari novel-novel ini. Dan ada juga penggambaran bagaimana praktek yang menyeleweng dari orang-orang inlander itulah gitu ya, pribumi. Tapi bukan berarti si Belanda juga nggak ada yang ngaco, ya banyak juga yang ngaco. Jadi lewat sastra ini kita bisa melihat bagaimana gambaran kolonialisme itu disajikan justru secara secara lengkap gitu. Karena dia kan tidak terbebani cita-cita ideologi tertentu ya yang membuat kadang-kadang historiografi itu bermuatan politis, ideologis yang menempatkan satu narasi dengan meninggalkan narasi lainnya gitu kan. Ada semacam motif seperti itu ketika di dalam historiografi gitu. Kita kan historiografi nasional gitu ya, Indonesia gitu. Ya ketika penulisan sejarah itu punya keterbatasan, sebetulnya novel sastra dalam hal ini punya keleluasaan untuk menyampaikan hal-hal yang tidak tersampaikan di dalam karya sejarah. Bukan untuk mengatakan bahwa karya sejarah itu kemudian faktual, tapi ada nilai-nilai di dalam karya sastra, di dalam sejarah juga, di dalam kehidupan masyarakat di masa lalu yang mungkin tidak bisa tersampaikan di dalam historiografi karena satu dan berbagai hal, tapi tersampaikan di dalam karya sastra. Ya, itu tadi contoh. Terus yang berikutnya, sorry ya, agak panjang dikit ya. Yang berikutnya adalah kalau kita baca karyanya si Max Havelaar, kita baca karyanya si Louis Couperus di Stil te Krag, baca karyanya P.A. Daum, Guna-Guna, itu ada semacam upaya dari orang kulit putih ini memahami masyarakat koloni gitu.
ya kan? Mereka mencoba memahami, mereka coba menyelami, kan rata-rata nih yang penulisnya pernah tinggal di sini gitu ya. Misalkan Louis Couperus itu kalau nggak salah lahirnya di sini Pak, di Hindia Belanda. Mereka mencoba mengalami lewat pengalaman mereka secara empiris, mereka tinggal di sini, dan kemudian pengalaman mereka, upaya mereka, ikhtiar mereka untuk mengenali masyarakat di mana dia tempat tinggal itu, dan sebetulnya ada batas gitu ya. Kan mereka tuh orang Eropa kadang-kadang eksklusif gitu kan. Cuman harus berinteraksi dengan masyarakat Bumi Putra, dan kemudian ada dialog dan melahirkan satu hubungan yang unik di antara mereka gitu. Dalam hal lain juga ada satu kultur baru, kita sebut ada masyarakat Indis gitu ya. Jadi orang-orang yang sudah menjadi peranakan di sini, kemudian juga dia campur baur gitu, dan dia mengadopsi adat, tradisi, kebiasaan di Hindia Belanda ini, tapi mereka sendiri merasa tidak mengenali, karena orang Eropa kan sering lebih masuk akal, semua harus kelihatan, ada buktinya, semua pakai logika, harus dirasionalisasi segala macam. Tapi kalau orang di Bumi Putra, orang Jawa gitu misalkan, itu lebih kepada rasa gitu kan. Nah, ini yang nggak kelihatan. Nah, kemudian terjadi satu hubungan yang menarik gitu di antara mereka. Nah, itu yang kita bisa tangkap, kita lihat di dalam beberapa karya sastra yang ditulis oleh orang-orang Belanda ini semasa zaman kolonial. Begitu pula dengan novel karya-karya orang Indonesia pada saat sejaman. Nah, contoh ini unik juga. Misalkan Siti Nurbaya. Siti Nurbaya kita tahu konfliknya apa? Konfliknya adalah hubungan percintaan antara si Siti Nurbaya dengan si Samsul Bahri. Kemudian Samsul Bahri sekolah ke Batavia, kemudian bapaknya Siti Nurbaya kena musibah, dia punya usaha bangkrut, hutang banyak. Kemudian dia berhutang sama orang yang bernama Datu Maringgih. Kemudian karena penyelesaian pembayaran hutang piutangnya tidak selesai, maka Siti Nurbaya kemudian dikawinkanlah kira-kira dengan si Datu Maringgih gitu ya. Kawin paksa, terus kemudian terjadi cekcok, kemudian dibunuh. Kemudian kita bisa baca juga ada perang, ya. Si Sam itu Samsul Bahri yang kemudian jadi Mas gitu dibalik ya namanya. Sam itu kemudian menjadi tentara Kenil yang memerangi Datu Maringgih yang justru di pihak Bumi Putra gitu melawan Belanda. Ini lucu ya, Balai Pustaka itu kadang-kadang kita harus sedikit kritis baca novel penerbitannya kan. Samsul Bahri diperlihatkan sebagai laki-laki yang patah hati, kehilangan pacarnya, kemudian dia dipersepsikan sebagai orang yang baik kan, laki-laki malang, laki-laki baik yang malang, yang kemudian malah menjadi tentara Belanda. Kenil, perang sama Datu Maringgih yang dipersepsikan jahat, tukang ngutangin, ya kan, tukang ngutangin, kemudian ngambil pacarnya orang, kemudian dia malah menjadi pejuang di pihak Bumi Putra, di pihak kita lah gitu ya, pihak orang yang terjajah. Ini cerita-cerita gini, tampilan-tampilan ini menarik kan. Sama juga dengan misalkan yang tunggu sebentar. Dengan salah asuhan gitu kan. Ini juga menarik. Ini memperlihatkan juga bagaimana hubungan antara orang Bumi Putra, orang Indonesia lah gitu ya, dengan orang Indo yang strata kelas sosialnya itu ada di atas si Inlander ini, tapi dihubungkan dengan hubungan percintaan tadi. Dan si Hanafi itu ya, jadi tokohnya kan namanya Hanafi itu kan dia disekolahkan ke Batavia, kemudian ketika sekolah itu dia terus mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan berbahasa Belanda, sehingga dia memperjuangkan hak persamaan status sebagai orang untuk diakui sebagai orang Eropa lah kira-kira. Sehingga demikian dia bisa mengawini perempuan
pujaannya si siapa namanya Kori itu, walaupun pertamanya gagal karena dia disuruh pulang, kemudian dia suruh menikah dengan anak mamanya yang si siapa Batuah gitu. Aku juga nggak tahu apa hubungannya sama Datu Batuah. Nah ini menarik hubungan percintaan, dan ini secara faktual itu terjadi dalam kasusnya Sultan Syahrir yang menikah dengan Maria Ducato, yang kemudian memang benar-benar dipisahkan. Ya kan, Syahrir ini kan menikah dengan istri temannya kan, tapi sudah cerai. Kemudian dia menikah, pergi ke Medan. Nah, yang mengenaskan gitu dalam kisah Syahrir ini, Maria Ducato itu dipaksa untuk pulang karena perceraiannya dengan siapa namanya, aku lupa namanya si temannya si Syahrir itu, Saltas. Karena perkawinannya dengan Saltas, perceraiannya dengan Saltas dinyatakan belum selesai. Jadi Ducato dipisahkan begitu saja. Dipisahkan dari Syahrir. Padahal Saltas itu mengaku akan mengurus surat perceraiannya secara administratif negara ya, tapi ternyata nggak diurus. Jadi itulah mengapa surat resmi cerainya nggak turun. Kemudian pemerintah Hindia Belanda merasa ini belum beres nih urusannya, kok udah kawin, udah dipisahin, akhirnya dipulangkan paksa ke Belanda. Dan kemudian ya itu kira-kira gambaran hubungan percintaan. Rata-rata kan antara Max Havelaar, Louis Couperus, terus Guna-Guna, Salah Asuhan, Siti Nurbaya, percintaan yang tidak seimbang gitu kan, semacam kasih tak sampai gitu kan, rata-rata gitu kan. Ada patah hatinya gitu. Nah gitu, tapi patah hatinya itu bukan karena nggak pernah hubungi cowoknya, karena kuotanya habis gitu, karena nggak beli kuota, bukan. Tapi katanya sejarawan toh. Dulu belum ada internet cuy. Jadi lebih kepada satu struktur masyarakat kolonial yang membuat mereka tidak bisa leluasa menjalankan kisah percintaannya gitu. Dahsyat banget gue ngomong, udah kayak orang bener aja gue. Ini cinta dibatasi oleh politik do ini, kalau ini do. Cinta dibatasi kalau oleh secara struktur sosial itu. Ngeri bener gue ngomong kayak profesor. Luar biasa. Nah, Kak Boni udah selesai, Kak Boni? Udahlah, kebanyakan gue. Gue cukup. Thanks. Cukup ya. Oke. Terima kasih Kak Boni. Nah, kita sekarang ke Om Iksaka. Nah, Om Iksaka nih, aku mau tanya. Tadi Kak Boni bilang bahwa sastra bisa lebih leluasa menggambarkan ruang abu-abu dalam sejarah. Nah, pertanyaan saya tuh pasti kan Om Iksaka dalam mengarang sebuah buku membuat rujukan dari karya-karya sejarah gitu, entah itu apa arsip atau apa gitu. Nah, bagaimana caranya Om Iksaka menggambarkan ruang abu-abu tersebut? Sedangkan tadi menurut Kak Boni sejarah tuh tidak bisa menggambarkan ruang abu-abu. Gitu. Gimana Om Iksaka? Ya, kelihatannya begitu ya. Jadi apa yang saya lakukan selama ini memang begitu. Jadi pernah ngobrol juga kita dalam skop terbatas ya, antara sejarah dan sastra itu apakah bekerja sama atau saling berhadapan. Nah, kalau saya cenderung mengatakan bahwa sebetulnya kita kolaborator yang bagus antara sastra dan sejarah, meskipun bidang disiplin ilmunya beda ya. Seperti yang Kang Boni katakan tadi, itu memang dalam batas tertentu sejarah tidak bisa membuat opini subjektif ya. Dia nggak bisa main-main dengan dengan ramalan atau dengan kira-kira, itu agak susah. Sementara sastra dengan lisensi kreatifnya bisa bicara lebih banyak. Misalnya kita nggak tahu apakah Diponegoro itu suaranya besar atau malah kecil, kita nggak tahu kan. Tapi kalau di sastra dengan lisensi kreatifnya, misalnya penulis itu bisa aja mengatakan bahwa suara Diponegoro itu ngebas gitu ya.
atau kebalikannya dia suaranya tinggi tuh, seperti umumnya suara priayi Jawa ya, tinggi dan ya gitulah pelan gitu ya. Nah itu disitulah sastra memiliki lisensi kreatif untuk ngomong itu. Artistic license gitu ya. Betul. Tapi sastra juga tidak akan berdaya apa-apa kalau datanya nggak banyak gitu. Nah, kan juga sebenarnya kalau pengarang fiksi sejarah yang benar ya, yang maksudnya yang bertanggung jawab ya, dia kan nggak akan ngawur waktu menceritakan hal-hal tentang sejarah ya. Dia lihat dulu tuh. Misalnya kemarin saya menulis tentang Raden Saleh di Pangeran dari Timur ya. Saya dan Mas Kurnia Effendi berdua ya. Kami harus mempelajari dulu dari surat-surat Menteri Koloni atau surat-suratnya Gubernur Jenderal atau surat-suratnya Raden Saleh sendiri, bagaimana sikap dia dan gaya bahasa dia ketika menulis surat kan. Nah dari situ kita bisa menokohkan Raden Saleh itu sebagai seseorang di dunia sekarang misalnya gitu ya. Saya punya teman di dunia iklan, dulu saya aktif di dunia iklan ya, yang saya pikir sesuai dengan karakter Raden Saleh itu. Dia gemar bersolek misalnya gitu ya. Terus dia juga di satu sisi dia kelihatan sangat tegas, tapi di sisi lain juga lebay gitu ya, Raden Saleh. Jadi saya memperkirakan kira-kira seperti inilah saya akan menggambarkan Raden Saleh dalam buku saya. Oke, model. Betul, kita mencari model seperti itu. Tapi kita juga menarik dari yang buku Pangeran dari Timur itu, aku baca bagian awal yang bagaimana menceritakan tentang adegan berdansa itu loh, Om Iksaka Banu, bagaimana si tokoh Raden Saleh ini datang ke sebuah acara dansa itu kan, terus bertemu dengan beberapa orang Indo dan juga orang Belanda yang menurutku menarik betul bagaimana direkonstruksi gitu oleh Om Iksaka Banu di situ dan Mas Kang Kurnia Effendi ya, menggambarkan peristiwa itu dan lalu meloncat pada keadaan di Istana Bogor kalau nggak salah ya, ketika dia datang melapor gitu. Ya, betul. Ya itu justru itu. Jadi tentu itu juga kita dari data-data sejarah ya mengenal itu tuh. Saya mempelajari hal itu dari buku sederhana ini, dari bukunya Paul E. Wellman ini ya, tentang Jimbowi ya. Dulu saya berpikir tokoh perempuan yang dicintai Jimbowi pertama kali yaitu Yudalonda Bornai itu ya, itu saya pikir tuh ada betul. Jadi saya zaman dulu kan nggak ada internet, jadi wah saya percaya aja tuh Yudalonda Bornai itu benar-benar adalah tuh. Dan sungguh malang nasibnya si Jimbowi itu, orang segagah itu kok bisa termehe-mehe sama si Yudalonda Bornai itu. Nah, ketika sudah ada internet dan ketika saya sudah ketika saya sudah mulai kuliah dan saya masuk ke perpustakaan di British Council, saya lihat ada tentang Jimbowi tapi nggak pernah disebut Yudalonda Bornai itu. Nah, lalu ketika sudah ada internet, saya cari masukin kalimat Yudalonda Bornai, nggak ada. Jadi memang rupanya itu kebebasan kreatif dari si Paul E. Wellman untuk memasukkan satu tokoh fiktif di antara tokoh-tokoh nyata yang ada di sejarah atau biografinya Jimbowi gitu, untuk berkelindan di antara mereka. Aku potong sedikit. Kalau misalkan ada artistic license seleluasa itu, apakah masih bisa dibilang novel sejarah? Buat juga Kak Boni gimana? Buat Om Iksaka dan Kak Boni. Karena si karakter yang tadi dimasukkan itu ternyata nggak ada sama sekali nih. Itu gimana tuh menurut Om dan Kak Boni? Atau ya ini mungkin juga pertanyaan yang mungkin yang sering diobrolin ya kalau kita ngomong tentang sejarah dan juga fiksi. Sejauh mana ruang gerak fiksi dan sejauh mana ruang gerak sejarah? Dan sejauh mana gitu misalnya. Siapa yang mau jawab? Kang Boni mau jawab? Mungkin Om Iksaka dulu. Boleh. Oke. Tadi saya juga sempat ngobrol sih sama Kang Boni soal ini ya. Jadi gini, kalau dulu ya buku sejarah tuh kelihatan sekali itu buku sejarah karena gaya bicaranya tuh didaktis dan ya ilmiah banget lah tuh ya, kering tuh ya, ya kita langsung bisa membedakan bahwa itu buku sejarah. Tapi sekarang ada yang seperti ini. Jadi misalnya Polorun ini yang disusun oleh Gilles Milton ini, atau yang ini yang Krakataunya si Simon Winchester ini. Ini adalah buku yang sebetulnya sejarah, terbukti dari 90% cara penulisannya itu naratif ya, nggak ada dialog gitu ya. Tapi
cara dia menulis itu dia memasukkan ada majas, ada apa ya, ada cara bertuturnya tuh ada flashback seperti itu, seolah-olah ada flashback tuh. Padahal sih enggak juga, tapi cara dia menuliskannya itu kreatif seperti novel. Itu mulai agak susah dibedakan dengan kalau yang novel yang sesungguhnya. Nah, disinilah tadi saya coba dialog dengan Kang Boni ya. Apa pandangan Kang Boni sejarawan dari sejarawan ya, kalau ada fenomena seperti ini itu. Kalau saya sendiri atau orang-orang yang kebanyakan sudah sering membaca buku sejarah, pasti langsung bisa mengerti bahwa itu adalah yang satu novel, yang satu lagi buku sejarah, tapi yang diceritakan secara kreatif. Nah, karena dalam novel itu ada majas, ada penokohan karakter, ada plot segala macam tuh. Nah, tapi bagaimana kalau ada yang seperti ini? Nah, tadi saya tanya ke Kang Boni itu. Makanya kita diskus saja sekarang. Kalau menurut Kang Boni gimana? Nah. Bagus. Om sekaligus jadi moderator langsung, Om. Ya, saya persilakan kepada Berto untuk menjawabnya. Nah, itu gimana tuh kita diskusinya nih? Ini dunia terbolak-balik. Ya, gini, sebenarnya sastrawan sama sejarawan itu punya satu metode kerja yang kurang lebih sama ya. Bertumbuh pada kekuatan imajinasi. Namun sejarawan ini kan karyanya deskriptif, analitis. Gitu ya. Dia berdasarkan fakta-fakta yang ada, walaupun kita bisa berdebat panjang kali lebar kali tinggi lah, sumbernya ini apakah objektif aku sih terus terang aja orang yang kurang begitu percaya selurusnya ataupun sejujurnya nggak percaya sama objektivitas itu, pasti ada subjektivitas. Kita milih judul, milih tema itu udah subjektif. Makanya ada metodologinya di dalam penulisan sejarah. Nah, batasnya di mana? Misalkan begini. Kalau Mas Iksaka gitu tadi ya, nulis tentang kisah apa sih aku lupa yang si perempuan tinggal. Aku bacanya yang semua untuk Hindia itu. Maria Gertruida Welwillen itu ya. Iya betul. Herce yang dia udah lama tinggal udah lahir di sini, orang Belanda segala macam ya. Terus juga ada cerita tentang yang Nyai itu loh, Mas, aku lupa. Jadi orang Belanda yang anak Nyai. Nah, di dalam karya sejarah ya, kita menjelaskannya berdasarkan fakta. Misalkan ada seorang anak Nyai, bagaimana kehidupannya. Ada buku yang menarik tentang Nyai, misalkan ditulis oleh kok tiba-tiba lupa gue di depan si Berto nih. Jadi orang Indo juga. Rehibai. Dia menulis tentang tentang penyayian, dan itu ditulis dengan sangat baik, dan dia karya sejarah, dia wartawan. Artinya buku sejarah sendiri kan kita bagi-bagi. Ada yang populer gitu ya, ditulis untuk orang awam, ada juga yang karya akademis gitu. Yang kita dalam soal bahasa penyampaiannya nggak bisa, ya harus terukur ya, nggak bisa dibikin aneh-aneh gitu kan, dengan gaya yang mendayu-dayu, nggak. Itu memang ada segmen-segmennya gitu. Tapi balik lagi, ini kan soal cara penyampaian. Nah, kenapa saya katakan tadi novel lebih leluasa, karya sastra lebih memiliki keleluasaan di dalam menceritakan versi sejarah yang mungkin juga berlawanan dengan kekuasaan. Dalam arti kekuasaan ini bukan kekuasaan formal pemerintah yang berkuasa, bukan hanya itu, tapi kekuasaan narasi yang sudah mendominasi di kepala orang, yang menghegemonik di kepala orang gitu, itu juga kekuasaan kan. Bagasi itu ya. Nah, misal deh gini, kalau kita ngomongin sejarah 65, sejarawan sampai babak belur, ya kan, botak sariawan, orang nggak beres-beres sampai sekarang. Tapi ada novel, misalkan novel karya Norka Masardi September gitu kan, dia menuliskan kisah yang berdasarkan cerita-cerita alternatif ya, yang itu juga dilakukan oleh sejarawan, temuan-temuan terbaru dalam peristiwa itu, dia masuk ke situ gitu kan, nggak ada yang masalahin kan, benar nggak? Nggak ada yang masalahin. Tapi kalau ditanya kalau gitu, kalau misalkan dia di situ namanya dibolak-balik semua, novel itu namanya diputar-putar semua, aneh-aneh semua. Tapi kira-kira kita tahu siapa tokoh ini, kita tahu siapa tokoh yang mana.
Apakah itu masih termasuk novel sejarah dan masih termasuk novel sejarah? Ya tentu saja masih termasuk. Tapi kalau misalkan ditanya apakah itu faktual atau enggak, ya itu bukan tanggung jawabnya novel gitu kan. Apakah itu faktual? Ini kan novel karya sastra kan kemudian ya tadi saya bilang mengajarkan nilai-nilai gitu ya yang tidak sepenuhnya bisa kita tangkap di dalam karya historiografi misalnya. Jadi kalau misalkan ini contohnya aku lagi pegang nih, ini salah satu contoh yang menarik. Ini ditulis sama Nikovin, Sija. Kurang ke atas, Kak. Ini sebetulnya cerita tentang ibunya, namanya si Brigje siapa gitu, tapi karena susah dilafalinnya sama orang Indonesia jadi panggilan jadi si Ija. Ini cerita yang sebetulnya kejadian benar gitu. Justru dia menuliskan kisah ibunya, seorang guru yang datang ke Hindia Belanda, kemudian dia bekerja, kemudian dia kepaksa harus pergi lagi, harus repatriasi gara-gara revolusi segala macam, sama dengan nasibnya si siapa tadi yang ditulis sama Mas Iksaka tadi, si Herce tadi, sama, cuman bedanya kalau Maria Gertruida Werbilden si Herce itu lahirnya di Indonesia, kalau si Seija ini lahirnya di Belanda, tapi kemudian ke Indonesia. Nah, yang gini-gini pertanyaannya apakah ini novel sejarah? Iya, kalau ditanya iya, sejarah, orang cerita yang udah lewat gitu kan, based on pengalaman ibunya. Ya kalau misalkan faktual apa enggak, nah itu ya lain lagi gitu kan, ranahnya bukan di situ. Bahwa iya faktual tapi kemudian dinarasikan dengan cara sastrawi, kreatif, kemudian disebut sebagai sebuah novel, ya. Tapi ada keleluasaan di dalam menceritakan. Nah, ini aku mau cerita dikit, gambaran struktur masyarakat kolonial pada masa Belanda itu kan dulu orang Belanda misalkan itu dibagi dua. Ada yang blijver, ada yang trekkers. Blijver itu orang-orang yang tinggal di Indonesia, gitu, yang dia udah nggak mau balik lagi lah gitu ya. Dia udah ada yang peranakan, bahkan ada yang Belanda totok, tapi ya udah ngerasa Hindia Belanda ini tanah air dia. Dalam kasus ini kayak yang diceritakan sama Mas Iksaka Banu dalam tokohnya si Herce tadi. Ada juga yang trekkers. Trekkers itu yang orang hanya pergi ke Hindia Belanda untuk cari makan, untuk cari kerja. Nanti kalau sudah selesai dia balik lagi ke kampungnya, ke negerinya. Ada. Nah ini kan yang gini-gini, kalau mau mengerti kan kita baca buku sejarah dong. Ya nggak? Pengalaman masyarakat, sejarah kan tentang masyarakat. Ya nggak? Bukan tentang, kalau tentang orang per orang namanya biografi. Ini tentang sebuah masyarakat dalam satu skup temporal tertentu, di satu zaman tertentu, bagaimana ada perubahannya, dinamikanya seperti apa, itu sejarah. Kan? Kita baca di situ. Tapi ketika kita mulai masuk ke dalam kisah-kisah yang mikrohistori gitu kan, jadi ada juga di sejarah gitu, tadi saya sebut mikrohistori yang kecil, sejarah keluarga. Tapi tetap aja selalu ada ketidakleluasaan kan. Tapi ketika kita baca novel gitu, kita bisa menemukan itu dengan sangat luwes gitu ya. Bagaimana konflik antara orang Belanda sama orang Indonesia, orang Belanda dengan orang Belandanya, orang Indonesia diceritakan. Contoh lagi misalkan, kita nggak mungkin ngata-ngatain orang yang jebolan kenil gitu di dalam sejarah, di dalam karya historiografi sebagai penjahat, kemudian dilihat sisi humannya gitu ya, tukang tipu lah, tukang apa. Tapi di dalam karyanya Romo Mangun, Burung-burung Manyar, kita bisa baca kisah si Tejo namanya itu. Ya, ini si siapa namanya ya, si siapa namanya yang orang kenil itu, perwira kenil, yang dia bilang ya dia justru tidak pernah berbuat jahat gitu, sebagaimana yang ditampilkan oleh orang-orang pejuang-pejuang Republik, kira-kira gitu. Jadi menampilkan sisi-sisi yang relatif gitu ya, yang abu-abu dalam kisah kemanusiaan itu ya bisa leluasa. Gitu. Nah di sini kekuatan pada sastra, gitu kan. Kekuatan pada sastra untuk berkisah. Ya sebetulnya kalau kita mau kembangkan bisa juga ke dalam film kan. Jadi menurut saya orang belajar sejarah itu bukan hanya dari buku sejarah, tapi dari karya sastra dan dari film. Itu kan. Kalau saya belajar sejarah dari dengerin orang lain. Nah, ya itu boleh juga.
Dengerin siapa Cerita nih? dari senior tuh berarti. Nah, Nah, kalau kira-kira gitu ya. Lu mau nanya nih? ya, enggak, kalau dari Om Banu gimana untuk melihat perbandingan atau hubungan antara sastra dan juga sejarah, atau khususnya karya sastra dan atau kerja sastrawan dan kerja sejarawan bisa juga tuh. Ya, tadi itu ya, untuk membedakannya. Kan saya juga sering ditanya ya, apakah tidak takut fiksi sejarah itu dianggap sebagai sejarah sehingga nanti dianggap sebagai pemelintiran sejarah gitu kan, dikhawatirkan seperti itu. Nah, kalau saya sendiri ya, saya selalu membuat rambu-rambu, meskipun sebenarnya sih secara struktur sudah kelihatan ya kalau itu novel, tapi untuk meyakinkan orang-orang yang dalam tanda petik awam, saya tidak akan bertaruh. Jadi saya akan meletakkan kata sebuah novel di judul buku saya. Jadi misalnya Pangeran dari Timur, sebuah novel. Atau misalnya Sang Raja, sebuah novel. Jadi orang akan tahu bahwa itu memang ada disclaimer bahwa itu novel gitu sebetulnya gitu ya. Pekerjaan saya lebih mudah dibanding Kang Boni. Karena kalau kemudian ada cerita sejarah yang bentuknya tidak seperti tidak seperti novel atau seperti cerpen yang ada dialognya atau ada majas atau ada gestur tubuh, tapi seperti ini, nah itu yang saya pikir kita harus hati-hati itu dalam hal ini itu. Sekali lagi kalau misalnya tadi itu bentuknya itu sebuah novel, saya sendiri secara pribadi akan meletakkan disclaimer itu sebuah novel. Tapi ada juga yang misalnya Borobudur ciptaan Nabi Sulaiman misalnya gitulah ya, kita misalnya ngomong judul lah gitu ya. Nah kemudian nggak ada sebuah novel. Nah itu barangkali sejarawan punya hak ya dalam tanda petik juga untuk menanyai beliau itu misalnya gitu. Ini apa dasarnya seperti ini tuh kayak gitu. Nah bedanya dengan novel, kalau novel selalu saya taruh itu ada disclaimer itu dan kita secara struktural bisa melihat bahwa novel dan sejarah itu beda. Kira-kira seperti itu. Kurang jelas ya? Udah, yuk. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya dari teman-teman yang mengikuti diskusi kita ya. Waktunya nggak ada, gua aja mendingan yang nanya. Apa dong? Waktunya nggak ada, mending gua aja yang nanya. Nanya apa? Gua ada pertanyaan sebetulnya. Bentar, gue mau baca pertanyaan dari teman-teman dulu. Gua nggak boleh nanya lagi ya? Nggak boleh. Lu kebanyakan ngomong. Nah, jadi kebetulan ada beberapa teman-teman yang bertanya, cuma mungkin kita coba semoga bisa sesuai dengan waktu yang ada pada kita gitu. Nah ini mungkin ke Mas Boni dan juga Om Iksaka ya. Ini berhubungan dengan tadi sih hal yang mendorong Om Iksaka menulis sejarah gitu. Bagaimana caranya agar anak-anak zaman sekarang gitu bisa menghindari penipuan dari politikus yang menggunakan sentimen asing itu ditarik kepada berakar pada peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu gitu ya. Dan selanjutnya apakah ada buku bacaan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut yang bisa menjadi referensi untuk teman-teman pembaca sekarang gitu untuk menghindari tadi penipuan berkedok sejarah ini gitu. Silakan mungkin Om Banu dulu atau Mas Boni silakan. Mas Boni dulu, Kang Boni coba. Aku lagi nih. Boleh. Tadi menguatkan pendapat Mas Banu ya. Ya novel memang novel, sastra memang sastra, sejarah itu ada beda. Tadi saya bilang pada level pertanyaan ini faktual apa enggak gitu ya. Jadi kalau di sejarah ya harus faktual, harus sesuai. Ada beberapa novel yang kemudian diklaim saking percayanya orang tuh jadi kayak benar. Misalkan Siti Nurbaya itu kan sebetulnya fiksi ya, tapi orang katanya ada kuburannya. Terus yang terakhir juga ada novel Janisari Terakhir ya. Kemudian itu katanya tentara Diponegoro dibantu oleh tentara Turki, tentara spesial Turki yang ternyata kalau menurut Peter Carey nggak ada gitu kan. Peter Carey sejarawan, dilihat dokumen, dia periksa semua dokumen, dia bilang nggak ada. Tapi kalau novel bilang ada ya bebas gitu, novel gitu kan. Nah, kalau misalkan penggunaan atau abuse of history gitu kan,
sama orang, ya sebenarnya itu sering terjadi sekarang. Karena banyak pihak gini, kita ini kan demokrasinya masih steng-steng nih, demokrasi setengah-setengah gitu kan, setengah feodal, setengah begini, setengah begitu ya. Masyarakatnya juga steng-steng gitu. Nah, sejarah seringkali dihadirkan, digunakan sebagai cara untuk melegitimasi diri, peran seseorang atau peran kelompok sosial, kelompoknya. Dan sejarah juga biasanya digunakan dalam pertarungan politik, itu digunakan bisa juga untuk membunuh karakter seseorang atau mereduksi peran seseorang dan peran kelompok politik itu bisa, itu sering terjadi. Contoh, saya sih pernah bikin riset kecil-kecilan ya. 5 dari ini saya bisa dibantah lah sama ahli politik, tapi aku kira-kira bikin riset kecil-kecilan dan mencatat 5 dari isu yang digunakan di dalam kontestasi politik, 4 diantaranya itu terkorelasi dengan ingatan kolektif kita, dengan sejarah. Satu isu apa? Paling gampang, PKI, komunis. Ya enggak? Itu kan udah masa lalu tuh. Tapi isu ini tetap digunain. Untuk apa tujuannya? Iya, tujuannya apa? Untuk membunuh karakter seseorang dan mereduksi peran sosial seseorang, juga peran kelompok. Kalau dituduh udah pasti, ya nggak pasti kalah, tapi paling nggak cukup memukul. Yang kedua adalah isu primordialisme. Jadi orang disebut gini loh, ini istilah putra daerah itu sebetulnya problematis itu. Karena dia menuju kepada satu problem primordialisme yang kemudian menjadi komoditi politik untuk menarget voters gitu ya, untuk mendapatkan pilihan. Ini juga problem sejarah. Harusnya kan persoalan ini udah beres pada Sumpah Pemuda itu ya. 28 Oktober 1928. Jadi kita tuh dalam banyak hal setback ke belakang. Kesadaran identitas kedaerahan ini kan muncul di dalam kontestasi politik. Ini juga sejarah. 3, persoalan apa? Agama. Agama juga harusnya sudah selesai. Ya. Tapi kan kemudian dipersoalkan. Lantas kalau agamanya sama, masih bisa nggak dikotak-atik? Masih. Sektarianisme, persoalan sektarian, ya kan masih bisa juga. Jadi 4 ini kaitannya sama ingatan orang terhadap sejarah dan perjalanan pembentukan kita sebagai bangsa. Ya itu juga ingatannya sejarah juga, ya kan. Yang kelima baru korupsi lah. Korupsi sepanjang zaman ada aja gitu kan. Dan 4 ini masih dipakai. Ini bukti kenapa sejarah itu masih terus-menerus bisa digunakan karena ingatan sejarah kita pendek. Ya kan, kita nggak pernah panjang ingatan sejarahnya karena kita nggak pernah belajar sejarah dengan cara yang jujur. Kita nggak pernah belajar sastra dengan leluasa. Kita nggak pernah diminta untuk baca review buku. Zaman saya lah paling nggak ya, baca review buku apa-apa gitu, nggak pernah. Ya kan? Sehingga ingatan kita pendek, kita dicekokin sama ingatan resmi. Ingatan resmi itu ingatan yang dibikin sama pemerintah, sama rejim gitu. Ya kan, cekokin harus terima ya. Selama 30 tahun lah kalau kita ngomong sejarah yang ke belakang. Ini problem. Jadi kalau menurut saya bagaimana caranya ya? Udah kita saya sih orang yang agak optimis ya. Anak muda zaman sekarang kan jauh lebih pintar, bisa akses internet, bisa dapat tahun dari mana aja gitu. Tapi aku pikir kayak gitu persoalannya. Om Banu gimana? Kalau dari sisi sastra ya, sebenarnya memang sastra itu sendiri kan fiksi sejarah lah, kita ngomongnya fiksi sejarah ya. Itu kan bisa menjadi alternatif opini sebetulnya. Dan fiksi sejarah sendiri tentu sebetulnya kalau kita lihat ya, kita amati itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama tuh dramatisasi. Jadi kalau dramatisasi itu syaratnya, bukan syarat lah ya, tapi biasanya strukturnya 90% tuh nggak ada yang melenceng dari sejarah. Semuanya sama, tapi didramatisir. Kayak misalnya film Lincoln ya, kita lihat film Lincoln. Itu kan 80% lebih itu faktual. Tapi di situ kita bisa melihat Lincoln ternyata ribut sama istrinya atau apa segala macam. Itu yang di magnified ya, dibesar-besarkan, di situ dibuat dramatis. Tapi pada dasarnya dia utuh, sejarah yang utuh. Nah, lalu yang kedua, dalam penulisan fiksi sejarah sendiri itu ada yang seperti kalau kita lihat ya, seperti filmnya Tarantino. Misalnya
Inglourious Bastard atau apa namanya Once Upon a Time in apa namanya Hollywood ya kalau nggak salah. Hollywood. Ya. Jadi itu kalau kita lihat tuh ada, jadi pembunuhan istrinya siapa? Si Polanski. Itu sama si siapa orang Gypsy-nya tuh ada betulan sama orang Gypsy. Siapa namanya? Marilyn Manson ya. Manson. Betul. Nah, tapi Charles kan dibalik, Manson, Charles Manson. Sorry, Charles Manson. Tapi dibalik kan, dibalik tuh. Jadi selamat dia. Betul. Nah, kalau yang itu juga yang apa namanya si Inglourious Bastard itu Hitlernya matinya bukan di bunker bunuh diri di depan. Tapi dia dipancing ke dalam bioskop dan diledakkan bioskopnya, matilah dia di situ kan. Nah, itu berarti sejarah hanya dipinjam sebagai aroma, sebagai bau-bau aja. Seolah-olah gitu ya. Seolah-olah seperti itu tuh. Kayak misalnya kalau kaset tuh kayak Smells Like Nirvana kayak gitu, tapi yang nyanyi orang lain. Kayak gitu itu. Jadi cuma ada bau-baunya aja tuh. Nah, yang ketiga ini yang saya jalani. Jadi ceritanya ada, betul ya. Ceritanya tulang punggung sejarahnya itu ada, tapi kita masukin tokoh-tokoh fiktif di situ dan lewat mereka lah cerita itu digelontorkan ke pembaca. Jadi seperti Ben-Hur ya. Kalau Ben-Hur kan sebenarnya tentang Yesus Kristus tuh sebetulnya kan. Tapi dihadirkan lewat dialog atau pertentangan antara Mesala dan si Ben-Hur gitu. Yang satu pro Romawi, satu lagi pro Yesusnya kan kayak gitu kan. Tapi sebetulnya tulang punggungnya adalah cerita tentang Yesus Kristus kayak gitu tuh. Nah, itu biasanya yang saya pinjam itu seperti itu. Karena saya sudah berjanji ya, saya sendiri nih. Kalau yang penulis lain saya kurang tahu, tapi kalau saya sudah berjanji sebisa mungkin saya tidak akan mengubah sejarah, tapi saya memberi opini lain. Jadi tetap ada. Jadi kita tetap bisa melihat ada, misalnya di cerita saya tentang Racun untuk Tuan, pergundikan tuh ada tuh. Atau misalnya tentang Belati, itu pembuatan jalan raya pos itu tetap ada dan korbannya juga banyak. Saya tidak berusaha membelokkan bahwa korbannya sedikit, enggak, tetap ada. Tapi dilihat dari kacamata orang lain. Dan dalam hal ini orang-orang yang marginal, yang bisa dikatakan dia bukan orang penting ya di strukturnya Belanda. Jadi kayak ada, walaupun tentara, dia tentara yang cemen banget lah, yang kira-kira dia tingkah lakunya nggak akan mengubah sejarah lah. Gitu. Nah dari orang-orang seperti ini. Om Banu, dari penjelasan ini saya mau berlanjut ke pertanyaan berikut nih. Bukan pertanyaan sih, mungkin permintaan ilmu lah. Adakah tips untuk menulis fiksi sejarah yang bisa membuat pembaca merasa relate dan tertarik untuk mencari tahu kehidupan sehari-hari di masa kolonial? Saya rasa pakai mesin waktu balik. Nah, tuh. Enggak sih, itu ada dua cara ya. Jadi yang pertama bahasanya dibuat lebih modern ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Pak Joko Lelono, kalau kita lihat ya, ada Setan Van Oyot itu ceritanya mengambil tahun 30-an, tapi gaya bahasanya terus tingkah laku orang-orangnya itu mirip orang-orang sekarang kayak gitu ya. Nah, itu boleh-boleh aja seperti itu ya. Meskipun kalau saya nggak seperti itu, kalau saya lebih ke peristiwanya yang dibuat aktual, sehingga orang seolah-olah merasa, ini kayaknya kita baru mengalami hari ini. Misalnya di cerpen saya Tegak Dunia ya, itu sebenarnya tentang bumi datar kan. Waktu itu lagi kenceng banget isu bumi datar kan. Nah, ternyata bisa kita pakai fakta sejarah yang di zaman kolonial itu ada Karaeng Patingaloang, orang dari Sulawesi ya kalau nggak salah ya, di Sulawesi, yang dia tuh pinter sekali, dia tuh notabene orang pribumi, tapi dia tuh polyglot ya, menguasai 5 bahasa lebih, dan dia rajin baca buku, dan dia pesen globe dari tembaga tuh ke pembuat globe yang terkenal di luar negeri tuh. Nah, itu saya pakai untuk menjelaskan ke si tokoh anak kecil ini bahwa lihat itu orang pribumi aja mau belajar tentang astronomi, dan dia pesen globe. Kamu malah sekarang nggak percaya sama sama bumi ini bundar, bumi ini bulat ya, seperti itu. Jadi sebenarnya saya ingin berkata kepada orang-orang hari ini bahwa udah sekian lamanya ya selesai masalah tentang bumi itu, kok sekarang muncul lagi seperti itu. Nah, kira-kira sama yang kayak Om Boni bilang tadi ya. Ya, jadi kita meminjam
apa namanya, pertemuan antara hari ini sama masa lalu yang kebetulan temanya sama. Misalnya pembantaian orang Tionghoa yang terjadi di apa namanya, kerusuhan 1998. Itu ada di pembantaian orang-orang Tionghoa tahun 1740. Nah, itu saya tulis di Bintang Jatuh. Jadi mungkin cara-caranya seperti itu. Jadi seolah-olah kita cerita tentang masa lalu, tapi kalau anak zaman sekarang baca itu, ini rasanya kok kayak sekarang ya kejadiannya tuh. Kira-kira seperti itulah. Nah, atau variola, itu cerita tentang wabah cacar ya. Bagaimana orang-orang dari sisi agama, tentu saja di sini agama Kristen ya, waktu yang saya ceritakan di buku saya ya, itu menolak dengan ayat. Oh, nggak boleh tuh mencampurkan darah orang tuh nggak boleh, karena tubuh umat Tuhan itu harus sempurna, harus suci, nggak boleh dicampur-campur kayak gitulah tuh. Nah, itu perikop seperti itu kebetulan ada ya di Alkitab ya. Nah, jadi saya pinjam waktu itu tuh. Sama seperti yang kita hadapi ketika tahun berapa tuh, 2000-an ada yang gerakan anti apa namanya? Anti vaksin. Nah, kayak gitu. Jadi kalau anak sekarang baca mungkin ini rasanya kayak baru baca berita kemarin tuh. Padahal yang saya ceritakan tuh cerita tentang masa lalu, kira-kira kayak gitu. Oke. Oke, ini ada ini lagi nih, ada pertanyaan lagi nih, mungkin Om Boni nih. Bagaimana kita memandang buku kayak bukunya Homo Sapiens-nya Harari itu bagaimana tuh dipandang sebagai teks sejarah? Sorry sebentar, Tok, ini kita waktunya? Oke, bisa beberapa pertanyaan lagi, tenang. Oke, bisa beberapa. Karena silakan Kak Boni, Yuval Noah Harari, apa Homo Sapiens? Ya, itu kan tentang bagaimana sejarah manusia sampai sekarang dan sampai bertahan sekarang ya, karena menurut si Harari ini kan manusia itu dulu kan ada spesies ya kan, Homo sapiens ini spesies dan Homo sapiens yang bertahan sampai sekarang, itu diceritakan, kita berpikir kemudian juga ya kejam juga gitu kan. Sehingga sampai sekarang bertahan. Tapi kalau ditanya apakah itu buku termasuk sejarah ya, kan ada disiplin ilmu arkeologi, ada disiplin ilmu paleoantropologi, ada disiplin ilmu yang digunakan oleh Harari untuk menyajikan data-data yang ditemukan dalam bukunya. Jadi saya pikir itu juga bukan mereka-reka ya, bukan mengarang-arang dan kemudian kita anggap sebagai sebuah fiksi, tapi itu jelas karya ilmiah. Nah, yang ilmiah populer lah lebih lengkapnya. Menarik lagi tadi kata Mas Iksaka gitu, soal bagaimana sebetulnya menulis fiksi gitu ya. Saya sih fiksi sejarah, saya sih lebih membuat perandaian gini. Fakta sejarah itu ya, dibagi dua kan, ada yang soft fact, gitu, jadi fakta yang masih debatable, ada yang hard fact gitu ya, yang udah soheh gitu ya, tingkatannya udah benar-benar ada saksinya banyak, ada segala macam, kejadiannya disaksikan dan kuat. Kalau saya andaikan itu fakta sejarah itu seperti bata gitu ya, batu bata gitu. Ketika orang mau menyusun satu bangunan atau rekonstruksi atau mengkonstruksi satu cerita, dalam hal ini fiksi lah ya, opini, kemudian penggambaran, kemudian deskripsi atas peristiwa itu seperti semen yang menempelkan satu bata dengan bata lainnya. Kira-kira gitu ya. Jadi bangunan rumahnya bisa jadi macam-macam. Jadi bangun ceritanya misalkan mau bikin rumahnya 2 tingkat, mau bikin rumah 2 tingkat. Tapi kira-kira fakta itu adalah seperti batu batanya. Nah, dia mau dibikin gimana sama si penulisnya, itu saya ibaratkan semennya. Contoh gini, kemerdekaan Indonesia proklamasinya terjadi pada 17 Agustus tahun 1945. Ada sekitar 200 orang yang hadir di situ ya. Beberapa orang terlambat karena dari IKADA segala macam. Itu faktanya kan, dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Itu faktanya. Fakta tuh, keras tuh. Gak mungkin kita ngomong 17 Juni 1945, nggak mungkin. Ya kan? Tapi kalau dia ngomong, wah ini saya fiksi, terserah aja ya. Tapi udah menyalahi sejarah toh, karena itu fakta yang terjadi, kemerdekaan kita 17 Agustus 45. Bahwa Mas Iksaka menulis misalkan di situ salah satu pemuda yang ikut hadir di situ, setelah menghadiri proklamasi ketemu cewek di seberang Gangsaan Timur, berkenalan, kemudian pacaran, kemudian menikah, kemudian
ikut bergabung dengan perjuangan, kemudian dia mati ketangkap Belanda pada saat agresi segala macam, itu udah urusan si penulis tuh. Ya nggak? Itu udah urusan si penulis sastranya tuh. Ya. Jadi kan di situ ada banyak orang. Nah, kemudian tokohnya diambil, diceritakan sama seperti film juga misalkan. Ya tadi disebutkan Inglourious Bastard, itu kan film ngaco, itu plotnya diacak-acak, ya. Jadi dia jadi anakronistis ya. Tapi ada lisensi kan dari si pembuat film untuk melakukan itu ya, bukan atas nama faktualitas sejarah gitu, tapi mungkin di atas nama kebebasan berkarya untuk hiburan toh. Namun dalam beberapa hal yang menyangkut fakta tadi, 17 Agustus kemerdekaan ya, itu kemerdekaan. Kemudian terjadi penculikan jenderal gitu, malam 1 Oktober gitu ya, itu. Bahwa di situ mau dibikin ternyata si Gerwaninya atau siapa yang digambarin itu nggak ada, ternyata ceritanya dikembangkan segala macam juga bisa. Tapi ada fakta-fakta yang menurut saya yang memang bisa semacam bata gitu ya, yang bangunannya itu bisa kita bentuk. Itu di dalam sejarah juga sama, di dalam sejarah juga kurang lebih sama. Tapi kita kan nggak bisa sebebas Sastra. Tulis sastra misalkan Bung Karno marah-marah dengan menggebrak meja gitu kan. Di mana itu sumbernya? Ditanyain nggak bakal lulus tuh. Nah, mejanya yang mana tuh? Ya ditanya gitu, mejanya mana tuh? Kalau misalkan Bung Karno membentak Wikana gitu, ketika dia dipaksa untuk melakukan revolusi segala macam, itu kan ada kejadiannya kan. Seret aku ke pojok, sudahi nyawaku malam ini juga. Itu ada kesaksiannya, ada semua. Tapi kalau tiba-tiba di situ Bung Karno melempar kursi gitu kan, kemudian menggigit piring yang ada di meja gelas gitu kan, udah lumping gitu kan. Itu sejarawan nanya tuh, ini dari mana nih gitu, mana sumbernya gitu kan. Kalau arkeolog mana piringnya? Kalau arkeolog nanya gitu dong, mana piringnya? Dijual di eBay. Oh iya benar. Craigslist. Makanya kan nggak kira-kira tuh nulis sejarah kayak gitu kan. Kayak gitulah. Ya jadi ini ya, ini mungkin tadi yang terakhir dari Om Bon ini juga sebenarnya udah menjawab sih pertanyaan terakhir. Bagaimana pendapat tentang film berbau sejarah? Apakah mempertahankan stereotip seniman, sentimen asing atau jujur menggambarkan sejarah? Nah tadi kita udah dengar bahwa sebenarnya sama ya, bahwa fakta-fakta sejarah itu tadi batu bata tuh. Dan bagaimana untuk menyusunnya itu, nah itu udah, apalagi kalau di dalam sejarah juga sama, tetapi kebebasan lebih banyak kalau pada sastra gitu dengan ininya, kebebasan dan kelebihan-kelebihan dimilikinya. Nah, mungkin kalau menurut saya sebenarnya tema ini cukup gede nih Do, dan cukup bisa dielaborasi jauh sebenarnya. Gua aja ada pertanyaan belum bisa ditanyain nih. Padahal biasanya pertanyaan dari lu tuh susah kan Do, dan pasti akan bernas dijawab gitu, bernas gitu. Bernas. Nah, biasanya akan memakan waktu sejam untuk dijawab. Enggak, sejam untuk mikirin, 2 menit untuk menjawabnya. Iya benar. Nah, mungkin sebagai penutup nih, Om Iksaka Banu dan Mas Boni, bagaimana menurut Mas Iksaka dan Om Boni melihat perkembangan penulisan fiksi khususnya yang memanfaatkan sejarah ini ke depan seperti apa, dan juga itu tadi ya, tentu saja ya persinggungan, dan seperti yang sudah kita bicarakan hampir mungkin sejam ini, persinggungan keduanya seperti apa sudah kita lihat, tetapi ke depannya itu seperti apa sih peluang-peluang dalam konteks Indonesia, tetapi dalam konteks lebih khusus sumber-sumber sejarah atau inspirasi dari masa kolonial lah di dalam penulisan sastra gitu, dan juga mungkin sejarah. Kita tahu kalau apakah sejarah sudah semuanya digarap apa gimana gitu. Mungkin dari Mas Iksaka Banu dulu untuk soal sejarah sastranya, dan mungkin Mas Boni kepada sejarahnya gitu. Dia nggak bisa tuh, lu ngomongin masa depan tadi. Oh iya, pertanyaan lu masa depan, dia sejarah, salah lu. Iya, benar, salah. Lu lihat bertopang dagu gitu dia kan. Maksudnya apa ini Berto? Silakan Om Iksaka. Oke, kalau saya mungkin ambil pengalaman saya
pribadi ya. Ketika saya menulis fiksi sejarah ini kan sudah, sebenarnya saya bukan orang baru lah ya. Tadi dikatakan sama Kang Boni, sudah banyak lah yang sebelumnya mengambil fiksi sejarah kolonial langsung maupun tidak langsung sebagai bahan tulisannya itu. Tapi kebetulan saya mengambil dan saya coba mengambil perspektif dari sisi orang Belandanya kan. Dan saya tidak menyangka bahwa itu ternyata menimbulkan banyak protes ya di setahun pertama itu cukup banyak lah yang protes ya. Jadi kira-kira gini, intinya tuh kenapa saya tuh tokoh-tokoh Belanda yang ada dalam buku saya itu mencurigakan lah ya. Jadi mereka berperilaku, bertingkah laku tidak seperti tokoh-tokoh Belanda yang mereka kenal sebelumnya, yang kejam, keji, itu, tukang menyiksa tuh. Tapi saya lebih ke Belanda yang dalam tanda petik baik-baik aja tuh. Yang kedua, mengapa diceritakan dalam bentuk aku seperti itulah itu ya. Nah, susah waktu itu menjelaskannya ya karena belum ada seperti ini ya, dan saya juga menjawabnya susah lewat Facebook dan sebagian isinya maki-makian lah ya. Bahwa saya itu tidak cukup nasionalis, bahwa saya itu tidak menghargai atau tidak memberi respek kepada pahlawan nasional kita. Bahkan ada yang mengatakan bahwa saya itu white bootlicker, jadi itu penjilat sepatu kulit putih kayak gitu tuh ya. Jadi karena saya mengambil posisi seperti itu tuh. Nah, tapi tahun kedua mulai banyak yang review dan membaca itu, membaca buku itu rupanya ya. Jadi mereka mulai tahu, oh itu memang caranya seperti itu cara berceritanya. Jadi mulai surut protesnya itu ya. Dan sekarang lebih banyak lagi penulis yang mengambil tema kolonial dalam tulisan-tulisan mereka ya. Bahkan kebetulan saya mengajar kelas online di sebuah komunitas, dan beberapa orang di situ menunjukkan bakat sangat besar bisa menulis fiksi sejarah dan secara spesifik fiksi sejarah kolonial. Nah, jadi saya tentu saja senang ya, karena dengan begitu satu itu bukan lagi tema yang dimusuhi ya, karena sekarang sudah biasa. Yang kedua, impian saya itu dalam tanda petik terwujud, bahwa orang lebih banyak lagi membaca tentang zaman kolonial dan tidak melihat sejarah kolonial itu sebagai sesuatu yang hitam putih. Belanda harus jahat, Indonesia pasti baik. Enggak. Nah, itu sedikit demi sedikit sudah mulai terjawab. Jadi kalau ditanya bagaimana masa depan fiksi sejarah, saya senang sekali bahwa semakin banyak yang menulis tema itu, yang mengambil tema itu sebagai bahan tulisan mereka. Nah, kira-kira begitulah kalau dari saya ya. Ya. Terima kasih Om Iksaka. Nah, gimana Kak Boni tentang masa depan sejarah? Masa depan sejarah. Gimana itu? Masa kini adalah sejarah di masa depan. Masa depan adalah sejarah di masa depannya lagi, maksa banget ya. Wih, Konfusius itu toh. Konfusius itu. Ya, itu confuse. Filsafat timur. Bukan filsafat Konfusius, tapi filsafat confuse. Gini, aku pikir gini, kita lihat Amerika nih, Hollywood. Sebagian besar filmnya itu kebanyakan based on, kalau nggak history ya true story gitu ya. Itu kebanyakan ceritanya itu dan menarik-menarik ya. Tapi kan itu juga menunjukkan penulisan kreatif sastra ya, bukan hanya sastra tapi juga film lah gitu. Itu banyak juga yang akan mengambil sejarah sebagai inspirasi. Dan sejarah Indonesia itu kan kaya banget gitu. Kaya ini baru satu sisi ya, kita ngomong kolonialisme secara besar gitu. Di dalamnya ada cerita tentang Nyai, ya gini lah, gak usah jauh-jauh lah. Eddie Van Halen gitu, emaknya satu kampung sama gua gitu kan. Ya kan? Ya ada yang cerita gitu kan. Nah, inilah ya maksudnya gini loh. Ada orang yang menganggap biasa aja sih, ini mentalitas inlander inferior, jadi merasa enggak begitu. Ini kan ingin memperlihatkan bagaimana sebetulnya kita itu bagian dari warga dunia yang besar. Ya kan? Citizen of the world ya. Ya sebetulnya gini aja, kolonialisme itu apa sih gitu.
Kan orang bilang kalau di pelajaran sejarah kita selalu tadi, Mas Iksaka bilang mempersonifikasikan musuhnya itu udah pasti Belanda kulit putih. Ternyata kalau kita periksa lebih dalam nggak semua, karena kan kolonialisme itu sebuah struktur yang melibatkan orang yang nggak pandang kelas, nggak pandang warna kulitnya juga gitu. Tadi kayak tadi ya feodalisme itu ya. Iya, feodalisme itu di dalam sistem ini juga bersifat menindas juga gitu, bersifat rasialis juga karena dia ditopang oleh satu pikiran satu sistem feodal, ditopang juga satu sistem yang rasialis gitu kan. Ya di dalamnya ada orang-orang yang kerja untuk sistem itu dan dia bisa berbagai macam orang dan perilaku itu juga bisa terjadi pada mana gitu pada saat apapun. Jadi dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa sejarah yang menulis memfokuskan pekerjaannya pada penulisan tentang sebuah masyarakat, perubahan yang terjadi dalam skup temporal tertentu, secara dinamis, dinamikanya apa. Sastra bisa secara leluasa menggambarkan ke tingkat yang sangat personal gitu. Pengalaman-pengalaman personal gitu ya, yang sumbernya bisa aja buku harian, macam-macam kan. Dan itu bisa disajikan, bisa disuguhkan ke depan pembaca tanpa tersekat-sekat, tanpa ada beban. Tadi Mas Iksaka cerita, dia di tahun pertama dikritik karena katanya tidak nasionalis segala macam. Itu pikiran begitu muncul kalau bukan karena pikiran yang dipengaruhi oleh hegemoni narasi sejarah dari mana? Itu yang saya bilang tadi, tema tadi ya. Iya, sejarah punya ada semacam barrier gitu kan. Dia katakan gini, kalau gua sekarang nulis bukunya Aidit lah gitu ya, gue tulis nih bukunya Aidit ya, itu kira-kira dirajia nggak? Itu aja deh, ya kan? Gue nulis nih. Sebulan 2 bulan lalu pasti dicari dan dirahsia lah tuh. Di bulan-bulan September tuh pasti rame tuh. Iya, gue nulis gitu. Gue nulis dan buku gue misalkan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara akademis. Dibaca sama 3 orang profesor. Disertasi lah ya. Wah udahlah. Lulus profesor metalurgi sampai ahli nuklir baca buku itu. Kak, ini kebetulan ada kepala BIN ikut nonton nih. Bin apa binti. Misalkan nih ditulis begitu. Terus pasti dirajia, diributin. Ya kan? Pasti peluncurannya rame. Apa kira-kira gitu. Ada beban seperti itu. Ya enggak? Ada beban. Tapi tiba-tiba Mas Iksaka nulis gitu kan, novel judulnya Amat gitu. Ceritalah anak Bangka Belitung merintis karir sebagai politikus, bla 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 bla. Enggak ada yang orang. Ya kan? Wah, ini pasti cerita tentang komunis nih gini. Wah, ini novel kok. Nah, gitu kan. Itu hebatnya jadi sastrawan tuh. Sejarawan nggak punya di negara ini. Nah, disitulah waktu. Oke, disitulah. Kita harus menutup di sini, Dok. Oh gitu, ya. Menutup. Enggak, kita harus menutup di sini. Kita harus menutup di sini untuk membuktikan bahwa sastrawan lebih daripada sejarawan, Dok. Oh iya betul. Ya, kita harus menutup. Waduh, diskusinya di stop di sini. Betul itu. Oke, Dok, dan juga ini ya, waktu juga nih kita dan kesimpulannya cukup menarik dengan terpaksa kita harus menyimpulkan dengan begitu ya, bahwa sastrawan punya keleluasan yang lebih dalam kasus tertentu, Bos. Dibenerin tuh. Gak terima dia tuh. Gak terima dia. Oke. Dalam kasus tadi, tokoh tadi ya. Oke ya, terima kasih Om Iksaka Banu, Mas Boni Triana atas diskusi malam ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan kita semua mendapat inspirasi lah ya dari diskusi-diskusi ini, manfaat gitu. Yang baik adalah milik yang di atas, sedangkan yang salah-salah adalah kesalahan dari Dirdo Adityo. Silakan Dok ditutup diskusi kita malam ini. Tok, lu udah nutup dengan tadi buka bibir. Tutup lu bawa-bawa Tuhan. Om Iksaka tadi bawa-bawa kitab. Ya kan? Hanya Mas Boni lah yang enggak gitu loh sebenarnya malam. Sejarah dia. Yang enggak ke arah situ. Sejarah soalnya. Ketat. Harus ada tuh soal apa. Oke, teman-teman. Lu mau tau gua Tok? Berani lu. Iyalah. Oke. Ya udah. Teman-teman, terima kasih banyak atas diskusi ini. Terima kasih sekali lagi Mas Iksaka Banu, terima kasih Mas Boni Triana. Diskusi ini adalah kerjasama antara
Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta dan Jakarta Jakten. Dan khusus untuk dari Komite Sastra ini adalah bagian dari Road to Jakarta International Literary Festival 2020. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.